Bagaimana jika yang menciptakan gunung, laut dan semua isinya bukanlah Tuhan, melainkan makhluk 4 dimensi yang memiliki peradaban tertinggi di mana mereka sudah mampu memanipulasi ruang dan waktu? Layaknya kita yang menjadi Tuhan pencipta segala bentuk pada alam 2 dimensi? Dan makhluk di 2 dimensi tidak tahu kebenaran siapa yang menciptakannya, maka makhluk 2 dimensi menyebutnya sebagai Tuhan. Halo Sobat Paralel, kali ini saya ingin membahas sebuah teori liar yang berasal dari pemikiran saya sendiri. Teori ini terpikirkan oleh saya ketika mendalami sebuah ilmu yang bernama agama atau spiritual. Dan oleh karena teori ini, jiwa spiritual saya semakin memuncak dan keimanan saya semakin tinggi. Saya harap kalian pun akan merasakan hal yang sama, yaitu meningkat iman dan spiritual kalian setelah mendengar dongeng saya kali ini. Teori ini membahas tentang eksistensi makhluk gaib, alien, setan, malaikat, dan makhluk tertinggi yaitu Tuhan. Untuk Sobat Paralel yang mengedepankan emosional dan berpegang teguh dengan agama yang Sobat yakini, saya sarankan untuk tidak menonton video kali ini, karena mungkin nantinya kalian akan menghujat, menyalahkan serta menghakimi saya secara sepihak tanpa berdiskusi bersama. Dan video ini saya sarankan kepada kalian yang memiliki pemikiran terbuka dan mau berdiskusi lebih jauh tanpa saling menjatuhkan. Baiklah, saya beri waktu 10 detik untuk memikirkan mau menonton video ini atau tidak. Silahkan diputuskan. Sekali lagi, saya peringatkan semua isi konten dalam video ini mengandung sebuah konsep dan teori ketuhanan yang berasal dari hasil pemikiran saya sendiri. Semua teori yang akan saya kemukakan di sini murni hasil observasi dan penelitian saya selama 10 tahun lebih dan disertai dengan landasan-landasan jurnal ilmiah. Teori ini 100% akan menjadi sebuah gejolak di pemikiran kalian, karena teori ini berisi hal yang paling kontroversial dan sebenarnya hanya untuk diri saya sendiri tidak saya bagikan. Namun karena saya ingin membuat sebuah histori untuk anak cucu saya kelak, akhirnya saya memutuskan untuk mempublikasikannya. Jadi, kalaupun nantinya ada perbedaan, mari kita duduk bersama berdiskusi yang sehat. Baiklah, selamat datang para Sobat Paralel yang sudah memutuskan untuk tetap terus menonton dongeng saya kali ini. Harapan saya tetap, semoga kalian ditingkatkan jiwa spiritual dan iman kalian serta bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Masih ingat apa tolak ukur atau ukuran yang masuk sebagai faktor utama penentu alam dimensi keempat? Jika kalian tidak tahu atau sudah lupa, silahkan kalian nonton video mengenai teori 4 dimensi yang sudah saya buat. Agar nanti saat berada di dalam video ini, kalian tidak tersesat dan salah paham. Link video ada di pojok kanan atas, atau berada di deskripsi. Dari teori kompleksitas antar dimensi yang aku jelaskan pada video sebelumnya, membuatku berpikir ulang, apakah alien, setan, hantu, jin itu benar hanya sebuah dongeng belaka? Atau mereka ada karena hanya diakui beberapa manusia saja? Jadi dalam pemikiranku, sesuatu objek dikatakan ada jika ada yang mengakuinya. Ingat, mengakui di sini belum tentu melihat, merasakan, bahkan menjilat ya sobat, intinya hanya mengakui saja. Nah, makhluk tadi yang saya sebutkan itu ada karena diakui oleh manusia itu sendiri sebagai makhluk yang eksis, walaupun belum ada pembuktian secara nyatanya. Nah, pertanyaan kenapa belum ada yang mampu membuktikannya? Kembali lagi, kita saja baru masuk ke dalam dunia 4 dimensi, itu pun masih di permukaan saja. Mungkin paling cepat 100 tahun kita akan menyamai derajat para makhluk-makhluk itu dan kita akan saling berinteraksi dengan mereka. Ada sebuah teori yang mengganjal di dalam pikiranku, sebenarnya makhluk dimensi keempat bahkan sampai dimensi ke-9 itu sudah sering berinteraksi dengan kita, namun kitanya sendiri belum sadar bahkan tidak tahu sebenarnya mereka adalah makhluk dimensi di atas kita.
layaknya cerita sejarah para utusan Tuhan, serta cerita-cerita pembangunan candi di Indonesia. Nah, kalau dilihat dalam sejarah, terutama Indonesia memiliki banyak urban legend, bukan? Cerita horor? Apakah mereka merupakan salah satu dari makhluk 4 dimensi? Apakah sebenarnya kita sudah sering berinteraksi dengan mereka? Hanya saja kita tidak menyadarinya. Baiklah, dulu saat kita hidup di antara tahun 2012 ke bawah, pasti kita sering sekali mendengar teman, saudara bahkan keluarga menceritakan tentang makhluk gaib. Nah, karena dulu kita masih kecil dan belum mengenal konsep 4 dimensi, kita menamai mereka dengan sebutan-sebutan aneh seperti pocong, kuntilanak, wewe gombel dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana? Masih menganggap mereka sebagai sebutan aneh dan terkesan horor tersebut? Dan sudah memutuskan bahwa mereka semua itu hanya melakukan salah satu cara untuk bisa eksis dan berinteraksi dengan kita sebagai junior mereka di dimensi keempat? Atau kalian menganggap mereka hanyalah sebuah fatamorgana yang tercipta karena rasa ketakutan di dalam diri kalian sendiri? Lantas, di mana konsep ketuhanannya? Masih ada pertanyaan ini? Coba dipikirkan kembali dan ulang video ini, kemudian simpulkan sendiri. Kalau sudah dapat tulis di komentar, nanti kita duduk bersama untuk membahasnya. Ingat, kuncinya ada pada poin pertama. Makhluk dikatakan ada jika diakui oleh makhluk lainnya. Kemudian ada pada poin kedua, kompleksitas antar dimensi. Dan yang terakhir, penyebutan masa lampau seringkali berbeda dengan penyebutan masa kini, terutama jika yang menyebut para ahli atau ilmuwan. Lantas, makhluk di sebuah dimensi apapun akan menjadi Tuhan kepada makhluk yang dimensinya berada di bawahnya? Ya, bisa jadi. Well, pertanyaan inilah yang menggiringku untuk semakin mendalami serta semakin meningkatkan ajaran spiritual saya, karena hanya ajaran agamalah yang mampu menjawab setiap pertanyaanku yang berlandaskan pada logika saja. Sekian dulu video kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan lebih membuka pemikiran kalian agar lebih maju dan lebih baik, serta semoga dengan adanya video ini, kalian semakin takjub akan kebesaran Tuhan dan kemudian iman dan spiritual kalian semakin meningkat. Jika ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar, atau kalian tidak paham akan hal apa langsung saja tulis, kalau memang sempat dan mampu saya jawab, maka saya akan menjawabnya. NYX Paralel di sini, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, untuk Sobat Paralel, jika subscriber mencapai 1000, maka saya akan berjanji akan memenuhi permintaan kalian dengan menggunakan suara asli saya untuk video-video selanjutnya. Oleh sebab itu, bantu channel ini ya Sobat, hehehe.